Oke, selamat sore semuanya guys. Balik lagi sama vlog ya. Vlog Artem Motovlog ya. Untuk bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa di share dan komennya guys. Nah, jadi di video kali ini seperti biasa, biar kalian gak bosen, kita nggak di jalan, di dalam rumah ya. Masih di rumahnya Mas Edi. Karena di sini enak tempatnya, adem. Nah, di sini ada Edi Piton, ada Nando Z800 dan Mas Pur Kobame Ninja 250 Fi. Nah, jadi di video kali ini aku mau sedikit mengulas tentang ini, tips untuk membeli Muge itu apa sih yang perlu kita ketahui agar kalian itu nggak salah pilih Muge. Contoh, entah itu motor akhirnya pernah crash, entah pernah trouble di mesinnya lah, segala macam gitu. Nah, ini narasumbernya ini banyak nih. Ini pasti banyak lah masukan untuk tips membeli Muge ya. Oke, sekarang aku mau tanya dulu ke Edi Piton ya, yang sering sekali ganti Muge ya. Oke Mas, kira-kira tips apa sih yang pas untuk membeli Muge itu? Ketawa Mas. Terus ya, apa? Kocak. Baper keselak bro. Halo. Baper keselak. Aduh. Tadi kena dipedet. Ya, Bapur sama Nando ini baru masuk vlog di Artem. Jadi ya sedikit kocak lah ya. Halo guys, Aku semua. kan ngomong. Oke Mas, apa tipsnya Mas kira-kira Mas? Ya, Mungkin dari apa namanya? nggak iso Mas, le aduh Mas, campur iki ya. Lanjutin aja, Mas. Jadi. Dari body, Lanjut aja. dari apa namanya? Dari body dulu, dari casing, habis itu di suaranya kah? Kayak gini Mas, kalau kita mau beli Muge itu ya intinya kita harus tahu sejarahnya. Sejarahnya ya. Itu motor udah pernah crash apa belum gitu. Terus cari Muge itu harus punya link banyak. Link mana ya? Kayak peluncur itu harus banyak. Makanya kalau beli Muge itu biasanya identik sama Odo kan. Udo ya. Nah, makanya kita harus pinter-pinter. Udo itu bisa di reset nggak? Bisa. Nah itu. Tapi kalau saya pribadi kalau Odo itu dari set apa belum itu saya udah tahu. Kelihatan ya. Kelihatan karena saya udah sering bolak-balik ganti. Kelihatannya itu dari apanya Mas biasanya? Kalau saya sih dari fisik Mas, makanya kalau aku beli Muge itu rata-rata dari temen yang pemakai langsung. Nah, temen itu. Jadi motor ini udah pernah crash apa enggak, sejarahnya pasti tahu saya. Makanya setiap saya beli Muge, teman saya kan banyak di seluruh Indonesia ini. Aku pasti ini mau beli motor A ya. Oke. Nah, kita mau beli motor A itu, aku tanya ke satunya, terus satunya itu pasti kasih info motor ini udah pernah di aku gitu loh. Pasti dia tahu motor itu. Pasti Muge itu di sana-sana aja ya. Makanya dia pasti ngasih saran kalau ini motor udah pernah crash, intinya jangan dibeli Mas gitu loh. Karena saya udah tahu, padahal ini yang pegang teman satunya. Nah, makanya itu kan biasanya permainan si pedagang Mas. Makanya kalau mau beli itu harus tahu asal usulnya dulu. Pertama sejarahnya dulu ya. Iya, biar nggak salah. Yang kedua, motor itu harus dicek. cek fisik lah ya. Cek fisik. Motor itu harus dibongkar kalau bisa. Dibongkar di bagian dek-deknya itu. Biasanya Fairingnya ya? fairing itu biasanya itu ada yang tambalan Mas. Ada yang tambalan, kadang catnya itu nggak ori gitu. Makanya Pipin, ya? kalau bisa cari yang ori semua. Mesin rembes apa enggak gitu. Semua harus dicek.
Kalau untuk aksesoris kan itu nggak usah dicek, udah kelihatan ya. Iya, kalau aksesoris itu tergantung itu masuknya di gini mas, di selera itu. Kalau masalah aksesoris, kita kalau beli moge itu kalau meskipun aksesorisnya banyak, tapi kan rata-rata kan orang itu kadang ada yang suka aksesoris, ada yang enggak, pengennya ada yang ori gitu loh. Yang ori bawaan dari pabrik ya. Ada suka yang kayak gitu, terus ada yang full aksesoris. Kalau saya pribadi suka yang sedang-sedang mas. Nggak terlalu banyak aksesoris ya. Berarti aksesorisnya lebih ke function ya mas ya. Aku kalau aksesoris itu masalahnya selera kan beda-beda. Aku menyusul pasti itu aksesoris itu. Makanya aku kalau beli moge itu pasti tak up nanti aksesorisnya nggak beliin lagi. Yang penting motor fix aman, Baik aman terus ori. ori ya. Iya. Dari cat nggak ada yang ripin, mesin nggak rembes. Iya. Ya. Kalau aksesoris bisa menyusul ya. Terus odo itu nggak Udah nggak ya. nggak resetan gitu. Terus untuk Mas Nando sendiri kira-kira apa mas? Kalau apa tips untuk membeli moge itu? Nggak tahu saya pak. Lamanya kan pemakai moge. Kumpulin duit udah terkumpul, kita beli moge. Oh. Gitu aja kalau gua. Kalau Nando yang penting cuannya ada bro, baru kita beli gitu kan. Nggak ada lagi mas, itu aja. Udah itu aja. Kalau Mas Pur tipsnya Kalau apa? kalau tip aku minta tip pada Mas Edi Piton. Soalnya dia udah banyak pengalamannya. Oh Jadi berarti saya- nanya dulu ya Iya. ke Mas Edi ya. Berarti Lebih nanya ke luas. temen dulu ya. Tanya ke teman dulu. Jadi seandainya saya pengen beli, gimana nih bos? Saya pengen motor ini dengan uang segini dapat apa? Ngomong-ngomong dulu motornya apa Mas Pur? Dulu saya pakai Matic mas. Matic. Iya. Habis itu Pakai Ninja FX. sebelum Ninja FI Matic. CBR 150 tapi. Lu sebelah 150. Iya. Oh berarti ada Peningkatan. peningkatan mas. Kira-kira kapan beli 4 silinder mas? Ya rencana tahun depan sih mas. Oh, tahun ada depan. rezeki. Beli apa Doain mas aja. kira-kira mas? Pengennya nggak sah ini mas, ZX 250 yang 4 silinder itu. Itu katanya nggak bisa lari itu mas. Kata siapa bisa. Cuman suara doang. Iya suara keren tapi meskipun nggak ada lari ya masih kencang juga sih. Oke bro ya, jadi vlog kali ini ya sedikit ada bercanda dikit lah biar kalian nggak bosan ya, nggak boring. Ya intinya kan kita kan nggak pernah nge-vlog bareng gini, makanya kita ketawa-ketawa lihat ekspresi itu loh. Kalau kalian suka sama vlog yang model kayak gini, kalian bisa komen lah ya kan. Mungkin pembahasan selanjutnya apa gitu. Nanti kita berempat juga akan bikinin kok gitu. Pembahasan apa gitu. Pokoknya mengenai otomotif lah kayak gitu. Nah, terus apa lagi ya? Setelah tips, berarti tipsnya itu aja mas ya? Iya itu aja. Kalau dari Mas Edi, yang pertama tahu asal usul itu motor, cek fisik di bagian fairing, habis itu yang ketiga di area mesin. Kalau Mas Nando kumpulin cuan. Kalau Mas Pur lebih apa ya? Lebih banyak bertanya ke teman yang sudah pengalaman di dunia moge kayak gitu. Ya sama kayak saya kan gitu mas. Intinya kalau kita mau beli itu linknya itu harus banyak dulu biar Banyak kita link. nggak salah. Masalahnya kita kalau cuma satu orang, kadang itu motor bekas keras kadang kita harus beli gitu loh. Kalau udah pengen, kalau ada temannya banyak, kan pasti dikasih tahu kalau motor itu bekas crash gitu loh. Kalau di showroom itu gimana itu mas? Kalau di showroom itu kayaknya sih gini, tergantung kan kita nggak tahu kan. Tergantung showroomnya ya? Makanya kalau kita mau beli itu harus tanya-tanya dulu. Kita kan nggak tahu gitu. Oke guys, nanti kapan-kapan aku mau review motornya Mas Pur Kobami. Ini motornya kenceng bro, Mas Pur ini. Ninja Karbuku kalah loh sama Ninja F nya dia.
Ninja FA yang tahun berapa itu mas? 2016 2016. Kena berapa itu harganya? 42 mas. 42 juta mulus ya berarti kayak baru ya. Barangnya mulus istimewa. Istimewa. Ya adalah mas, lecet dikit-dikit pemakaian. Sudah pernah nyoba 4 silinder nggak mas? Udah mas. Apa itu? ZX 250. Oh berarti yang masih 250 cc cuma Iya. 4 silinder. Yang di atas 250 cc? Belum pernah nyoba mas. Ngeri mas. Iya benar. Kalau ya. nggak Heeh. punya milik sendiri ngeri kalau Apes ya. Banyak. Iya. Takutnya apes ya. Iya, kalau udah kecoklatan itu nanti bisa jual Hmm. rumah dia. Seperti kemarin saya bilang. Bro, bukan kecelakaan. Kecelakaan. Lidahnya melengsi ya. Ya benar sih, yang kemarin aku bilang itu kalau kalian mau tes ride motor paling tidak mental skill kalian itu harus benar-benar pas dulu, jangan asal "Ah, udah tes ride Ya berarti ambil high speed waduh kalau bisa jangan lah. Aku pun kalau tes moge itu paling yang aku bahas bukan dari top speednya enggak, paling riding posisinya aja, paling lari belang aja kayak gitu, menghindari kesialan bro. Kan sudah rame tuh kan di sosial media tes ride motor orang, kita kena apes, hancur, udah nggak bisa ngomong apa. Ngomong-ngomong, hostnya ini kok bajunya kebalik, kenapa ya? Oh ini memang modelnya kebalik nih. Belum ngopi. Ini memang model kebalik. Jadi ini Tapi emang bener kalau mau gitu, kalau bawanya harus bener-bener laten ya. Iya. Kalau nggak bisa kita yang kebanting. nah iya ya. Gue udah 3 kali pernah gue pas Ngapain? putar balik Motor apa dulu? berat banget di 800 tuh. Jadi pas balik gue masukin gigi main kopling, gitu kan jadi Ban posisinya belakangnya agak Iya. narik ya. pokoknya miring sedikit ya. Jadi sedikit kan berat itu. Berat. Makanya Tahu ini Rebah aja tapi ya. rebah, blut, ya jatuh bego itu. jatuh bego. Nah itu Mas Nandu sudah pernah ngalamin bro. Tapi motor sendiri mas ya. Untungnya motor sendiri bro. Kalau motor orang, aduh. Wow. Oke guys, mungkin obrolannya sekian dulu ya. Untuk kali ini tips membeli moge ya. Kalau dari kalian pengen beli moge yang seperti tadi dibilang sama Mas Edi, Mas Nandu, Mas Pur ya. Kalau untuk saya sendiri kan saya sudah sering membahas kayak gitu. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kata-kata, Lost Street.